aku habis dari donor darah. Kenapa kamu harus donor darah? Coba tebak. Kalau aku sih memang suka, dan dari dulu memang suka aja gitu donor darah gitu kan. Terus donor darah tuh apa sih? Jadi donor darah itu nanti darah kita diambil gitu, ambilnya di sini gitu kan. Kita udah tau lah ya. Nah biasanya kita kan dikasih kartu. Kan golongan darah tuh ada beberapa macam kan, O, A, B, AB gitu kan. Terus ada resusnya juga, positif atau negatif. Kebanyakan kalau orang Indonesia itu dia resusnya itu positif gitu. Nah aku O. Nah kalau kamu donor darah, kamu akan dapat kartu nih kayak gini nih. Nah harusnya kalau kamu donor darah, kartunya itu harus kamu bawa gitu. Nah pengalaman aku sering hilang gitu. Jadi aku misalnya kan donor darah kan pindah-pindah gitu loh. Kadang jadi kan dulu aku pernah, kan kamu tahu aku pernah kerja di rumah sakit kan. Nah kadang mereka buat acara donor darah gitu. Nah aku ikut, cuman kartunya kadang kebawa terus dipikirin lagi gitu kan. Makanya tuh nggak kerekam semuanya. Nah tadi itu, nah petugasnya donor darah itu kan akan ngelihat, nanti akan ngelihat kayak gini kan, kamu donor darahnya gimana gitu, tiap tanggal berapa gitu. Nah aku gak kerekam semua karena kayak kartunya hilang-hilangan. Aku aja punya kartu 2 gitu kan. Terus ya nggak bisa diganti. Jadi yang kehitung cuma 2, padahal aku udah ikut berkali-kali gitu. Nah yang harus kamu perhatikan adalah manfaat donor darah itu apa sih gitu. Yang pertama, manfaat donor darah itu bisa screening kesehatan kita loh. Kayak kita terscreening. Jadi kalau donor darah itu kan nanti akan dicek lab. Nah nanti kalau kita ada penyakit apa gitu, virus apa gitu, orang-orang itu akan dihubungin sama PMI seperti itu sih. Aku tahu infonya seperti itu. Jadi akan langsung tahu tuh, misal tuh si A, dia pas donor darah ternyata dia nggak tahu ada sakit apa gitu. Ketika terdeteksi, nanti petugasnya akan menghubungi dia. Jadi dia nggak boleh donor darah lagi gitu. Nah ini kayak screening kesehatan gratis gitu loh gitu. Nah kalau kita bisa donor darah berkali-kali, berarti kan kita sehat, istilahnya kayak gitu. Terus juga bisa menjaga cancer gitu. Ternyata tadi aku kan baca kayak di posternya gitu, di PMI-nya tuh ada gitu, mencegah cancer juga. Terus membakar kalori, darah kita tuh keluar kurang lebih 300 cc, itu tuh kalori terbakar di situ gitu loh gitu. Terus ternyata donor darah itu juga bisa merangsang HB kita tuh produksi lebih aktif gitu. Jadi pasti kita nggak akan HB rendah gitu, karena setiap periode tertentu itu dirangsang untuk dia tuh membuat HB seperti itu ya kegunaannya. Terus syaratnya apa gitu, usianya 16 tahun ke atasnya pertama. Terus ada berat badan tertentu tapi aku nggak hafal, itu nanti di screening. Terus terus kamu sebelum donor darah dia ditanyain tuh, istirahat nggak malam. Jadi minimal tuh malam harus tidur minimal 5 jam. Jadi nggak boleh, kalau begadang kamu belum boleh ikut donor darah. Terus kamu harus makan tuh sebelum donor darah nih, pokoknya tuh 3 jam setelah makan. Jangan pas kamu habis makan langsung donor darah. Karena apa? Jadi nanti mempengaruhi kolesterol yang ada di darah kita. Jadi kayak belum tersaring, nanti jadinya malah darahnya nggak bisa dipakai kayak gitu. Tadi aku kan makan jam 10:30, terus aku datang ke PMI itu sekitar jam 12:30 gitu. Aku disuruh nunggu sampai 1:30 baru aku diambil darahnya gitu. Jadi ini ya, dia 3 jam sebelum donor darah tuh nggak boleh makan gitu. Cukup makan, terus habis itu itu sih. Nah
yang pasti kamu jangan jadi kamu kalau kamu takut jarum jangan coba-coba, karena ketakutan pada jarum atau takut darah itu juga kita nggak bisa, itu karena masalah mental gitu. Jadi kamu harus kenali diri kamu dulu gitu. Nah terus udah ya, jadi kan kita datang ke PMI, terus nanti ditanya-tanya sama petugasnya, ditensi. Terus kalau kamu pertama kali nanti akan dicek tuh golongan darahnya apa sama HB-nya berapa. Terus aku kan tadi di tempat yang sama kan aku udah kedua kalinya nih, makanya aku nggak dicek ulang karena udah ketahuan HB ku bagus. Yang pertama itu dulu dicek itu 14 gitu HB-nya. Di syarat HB itu juga menentukan, HB-nya kurang nggak bisa, HB-nya lebih dari 17 juga nggak boleh donor darah gitu. Terus setelah itu nanti kamu akan masuk ke ruangan, kamu dikasih form gitu kan, diisi dulu sebelumnya, diisi kayak screening awalnya gitu, nanti itu yang dibawa. Terus habis itu kamu disuruh ke ruangan tempat pengambilan darahnya. Relax aja, kamu jangan tegang pas ngambil darah. Kalau tegang nanti ya kamu akan akan nggak nyaman gitu. Jadi santai aja, relax. Memang jarumnya besar, cuman rasanya seperti disuntik gitu. Kamu relax lah, mainan HP atau ngapain gitu. Nanti setelah selesai nanti kamu akan diminta ke ruangan setelahnya. Kamu akan dikembaliin nih kartunya akan dikembaliin ke kamu. Nah kalau yang tempat aku itu dikasih catatan, jadi kayak diingatkan gitu, kayak gini nih. Jadi kayak diingetin, nanti aku udah bisa donor darah lagi tuh paling cepet tuh tanggal 8 Maret 2025. Jadi kita ingat terus gitu. Jadi itu diingetin terus. Jadi sebenarnya donor darah itu walaupun bagus buat kesehatan kita, tapi nggak boleh terlalu sering. Jangan karena kamu suka dan tahu manfaat donor darah, terus kamu kayak tiap bulan pengen donor darah, kan nggak bisa juga ya. Nah kalau pada perempuan itu jaraknya harus 75 hari kayak gitu. Kalau kita mau rutin tiap periode tertentu, tapi jaraknya 75 hari. Nah biasanya di PMI-nya itu akan ngasih catatan, kamu paling cepat itu di tanggal 8 Maret. Mundur nggak apa-apa, tapi maju nggak boleh ya, karena kan kita sendiri butuh darah gitu. Kita sendiri butuh HB. Kalau kita sendiri kekurangan HB ya nggak akan bagus juga buat kita gitu sih. Terus nanti habis itu diingatkan itu, terus nanti ada goodie bag-nya guys. Jadi kamu nggak pulang dengan tangan kosong, pasti kalian juga senang gitu. Nah akan dikasih goodie bag kayak gini. Isinya apa, yuk kita ini ya, kita buka. Jadi ada ini mie sedap instan seperti itu. Terus ada susu, terus ada sari kacang hijau, terus ada biskuit tuh. Nah di sana juga ada ruangan khusus gitu, kita bisa nyemil gitu. Tadi aku ngambil aqua, ini nggak masuk di buat aqua mineral, ini nggak masuk di goodie bag-nya, tapi kita bisa nyemil di sana gitu. Nah kalau setahu isi goodie bag tuh beda-beda sih, setiap PMI bisa beda-beda gitu. Oke deh, sharing aku hari ini itu dulu. Nah catatan. Jadi kalau kita udah rutin nih, kayak aku kan rutin ya, kita nggak bisa kayak misal suatu saat diminta kamu dong donor darah, nggak bisa karena aku udah mengikuti jadwal aku gitu. Jadi kan minimal 75 hari tuh kalau perempuan, lebih cepat tuh nggak boleh gitu. Jadi semua tuh ada peraturannya kayak gitu. Jadi nggak bisa asal kita aku pengen donor darah langsung gitu dalam waktu sebulan langsung, nggak boleh ya. Jadi tetap harus ada timelinenya. Kalau di perempuan tuh 75 hari, kalau di laki-laki kalau nggak salah tuh antar donor darah tuh 60 hari kayak gitu. Oke deh, sharing hari ini itu aja. Donor darah ya, karena donor darah tuh sedekah kita yang paling gampang. Kalau menurut aku sih gitu, makanya aku kayak suka banget donor darah ini karena manfaatnya bagus buat aku juga bisa kayak bersedekah gitu, sedekah paling mudah kayak gitu, salah satu sedekah paling mudah. Oke deh, sampai jumpa di lain waktu, dadah.